Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Novita Gusnia dari Ranting Sengkerakan. Sahabat fillah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu rahmati. Seringkali di kehidupan sehari-hari kita salah memahami arti sabar. Ada yang mengira bahwa orang sabar itu tidak berani melawan, tidak punya pendirian, atau hanya diam saat diperlakukan tidak adil. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Sabar adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memerintahkan kita untuk bersabar. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Sabar adalah kemampuan untuk mengendalikan diri ketika marah, tetap tenang saat dihina, dan tetap berbuat baik walaupun diperlakukan tidak baik. Itu bukan hal yang mudah. Dibutuhkan hati yang sabar dan jiwa yang kuat untuk melakukannya. Salah satu latihan sabar yang paling nyata dalam hidup kita adalah menahan lapar dan haus. Saat kita menahan diri untuk tidak makan dan minum, padahal kita mampu melakukannya, disitulah kita sedang melatih kesabaran tingkat tinggi. Tubuh kita ingin, tetapi kita menahan. Nafsu kita mendorong, tetapi kita mengendalikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa itu adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perisai dari apa? Perisai dari hawa nafsu, dari amarah, dari perbuatan buruk, yang artinya saat seseorang berpuasa, ia sedang melatih kesabaran dalam bentuk yang paling nyata. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, menahan lapar dan haus mengajarkan kita banyak hal. Kita belajar bahwa kita tidak harus selalu menuruti keinginan. Kita belajar merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kekurangan. Dan yang paling penting, kita belajar bahwa kita mampu mengendalikan diri kita sendiri. Di saat kita diejek, sabar membuat kita tidak langsung membalas. Di saat kita kecewa, sabar membuat kita tidak berputus asa. Dan di saat kita diuji dengan kesulitan, sabar membuat kita tetap melangkah. Orang yang sabar bukan berarti tidak punya rasa sakit. Mereka tetap merasa lelah, sedih, dan juga marah. Namun, mereka memilih untuk tetap kuat, tetap tenang, dan tetap percaya bahwa setiap kesulitan akan berlalu. Sahabat fillah yang dirahmati Allah,
Mari kita mulai melihat sabar sebagai kekuatan. Kekuatan untuk mengendalikan diri, kekuatan untuk bertahan dalam ujian. Karena sesungguhnya, orang yang paling kuat bukanlah yang paling keras suaranya, tetapi yang paling mampu mengendalikan dirinya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberi kekuatan untuk bersabar dalam setiap keadaan. Demikianlah kultum singkat hari ini. Apabila ada salah ucap maupun hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PAJ Fatayat Lawang, cerdas, kreatif, dan berdaya.